Halo, selamat malam. Tunggu. Semuanya sudah. Tunggu. Oke, selamat malam. Apa kabar semuanya? Selamat datang di Pongki Barata Crossover. Hampir aja saya bilang selamat datang di Sofi Navi Talks. Semua bisa mendengar suara saya dengan baik? Oke, kita tes dulu. Tunggu. Tes. Apakah suara oke? Selamat malam semuanya. Sekali lagi semuanya sudah datang. Dadah ya everyone. Apakah bisa mendengarkan suara saya dengan oke? Mestinya bisa lah ya. Ini sih monitor saya oke, tapi nggak tahu di Anda bagaimana semuanya. Ya. Kalau bisa tolong acungin jempol begini. Oke ya, oke. Terima kasih sekali lagi. Saya Pongki Barata. Saya akan memandu Anda di acara Pongki Barata Crossover. Apa sih artinya crossover? Crossover artinya melintas ya, saling lintas. Jadi kita bisa sampai ke titik satu ke titik satunya lagi with experience. Nah, itu yang ingin saya gali di sini. Dan hari ini saya menampilkan, ini adalah Rockstar Edition ya, Rockstar Series. Ini akan menghadirkan salah seorang yang sangat saya hormati luar dalam. Beliau ini adalah gitaris, musisi, produser, songwriter, gitar entusias yang tentunya tidak asing lagi buat teman-teman semua. Kita lihat apakah beliau sudah ada di sini. We'll see. Mana dia kok belum ada? Tunggu. Nah, dan yang terpenting adalah dia adalah nasionalis, ya. Dia adalah nasionalis. Kita lihat apakah Arya Baron Suprayogi sudah ada dan bisa kita kontak. Cek. Masih menunggu? Wah, jangan-jangan lupa nih beliau. Sering lupa soalnya beliau. Saya mengenal beliau cukup lama, sekitar tahun 2000. Saat itu beliau masih di Gigi nggak ya tahun segitu ya? Saya lupa juga. Udah nggak ya? Karena Gigi itu 95 apa 96 kayaknya? Atau 94? Oh, baronnya nggak ada. Bagaimana ini? Tolong teleponin deh. Baronnya masih waiting. Mungkin dia belum standby. Oh, katanya dandan. Oke. Unable to join. Kita mesti nggak tahu. Belum. Aku yang invite tadi. Kalau nggak ada ya kita improvisasi aja, guys. Tunggu. Nah. Ada dia. Tunggu. Masih waiting ya, masih waiting Trisno Jalan Sukakulino. Oke, kita baca dulu aja. Oh, sudah datang, man. Asik. Keren. Nggak salah. Mas Baron. Ya, siap. Gila, entrance-nya keren banget. Ini tidak pernah terpikir, men. Tidak pernah terpikir oleh semua tamu yang sudah saya diundang ke sini maupun di acaranya Sofi ya, Sofi Navi Talks. Gila. Itu tadi kepikirannya dadakan atau direncanakan itu entrance-nya itu tadi? Nggak tahu, sengaja. Emang lagi di studio? Lagi di studio. Oh. Gila, kacamata, oke. Bajunya Che Biar Guevara kelihatan nggak? muda.
Hari Rusli, Hari Rusli, Hari Oh, Rusli, Hari Rusli. Hari Ya, Rusli. ya, ya, ya. Ini juga punya 11. Ini punya 11 baju Hari Rusli juga atau satu ini aja? Enggak, Hari Rusli dibatasin cuma 25. Kan jadi Ya. tema Che Guevara sudah selesai atau masih akan ada lagi? Che Guevara masih ada, cuman lebih banyak Zappa. Oh, Zappa Lebih banyak sekarang. Zappa lebih banyak. Jadi Soalnya nggak mau berjuang terus. Jadi kayak takutnya kayak doa gitu. itu yang aku mau tanyakan juga sih Mas Baron tentang perjuangan. Kenapa? Kenapa saya harus tanyakan? Karena begini, terus terang aja, saya itu selain memang musisi, tapi saya juga penikmat musisi lain, ya. Kalau bicara koleksi CD atau kaset, saya masih punya banyak tuh, bisa sampai ratusan. Salah satu yang lengkap adalah Gigi. Itu apa itu? Waduh, thank Nggak you. kelihatan? Ya, salah satu Oh yang lengkap ini, adalah Gigi. Nah, dan harus saya akui bahwa band saya dulu menang festival gara-gara lagu Gigi Angan. Angan itu menang festival. Itu adalah salah satu titik balik di mana wah, saya pede nih untuk jadi musisi gitu. Di lagu Angan itu karena ya apa ya, secara song itu menunjukkan skill. Tapi enak gitu. Itu kan susah. Susah. Yang apa ya, yang lengkap itu. Nah, ngomong-ngomong ke perjuangan tadi, Mas. Dari tahun segitu, itu tahun berapa Gigi Angan ya? Sorry, aku agak lupa. Angan itu tahun 94. 94. Oh, benar, benar. Aku 96 bawain itu. 95, 96, ya. Nah, sampai sekarang nih, 2020, masih berdiri mengangkang di depan speaker. You still there, man. You still doing it, gitu. Dan it's a big hit. Bukan cuman ya main aja, tapi big event masih your opinion matters gitu buat music scene di Indonesia. Apa yang membuat Mas Baron masih mau doing the same thing every day? Literally every day loh, Mas. COVID or non COVID ya, literally every day. Apa yang mau itu Saat membuat? ini kita sedang banyak tantangan banget justru Mas Pongki. Betul. Saat ini ya, terutama untuk musisi ya. Ya, teman saya dia gitar tech-nya Keith Richard, dia pemain gitarnya si Mick Jagger itu ada Jim. Saya lihat di Facebooknya itu sedih banget. Dia tulis dia sangat mengenaskan ngelihat musisi udah jualin alat-alatnya. Di Amerika Itu pun ya. Di Inggris, di Inggris ya, di Inggris itu Sorry, di Inggris pun, udah ya. Iya, di Inggris sampai seperti itu gitu dan ya memang apa ya, challenge kita di sini adalah ya melawan diri kita sendiri sih akhirnya, jadi berkesenian sesungguhnya nantinya. Berkesenian sesungguhnya tuh gimana tuh? Ya, artinya ya memang apa yang berkesenian tuh bukan hanya bermusik aja gitu, tapi menikmati hidup. Gimana caranya kita mengutamakan apa yang kita butuhkan daripada yang apa yang kita inginkan. Itu sih nantinya gitu. Akan larinya ke situ gitu, semua challenge gitu, semuanya challenge ya. Tapi gitu. betul. Kalau di Amerika gimana? Ada info-info nggak dari teman-teman di Amerika, musisi Amerika? Amerika termasuk yang rada cuek, tapi kan mereka memang dapat tunjangan ya. Ada tunjangan. Oh, iya. Ya, mereka dapat tunjangan gitu. Lalu ya ada yang dapat kemudahan tunjangan 1.000 sampai 1.500 kalau nggak salah dari teman kita Eko. Oh iya, that's nice ya. Dan bicara tunjangan di Indonesia nggak ada ya. Kita menunjang diri sendiri ya. Kita masuk ke topik yang agak sensitif tapi worth it untuk kita bicarakan, yaitu adalah masalah tunjangan tadi. Mas Baron lagi-lagi memimpin gerakan bersama gitaris-gitaris senior lain, dan yang muda juga. Saya termasuk dilibatkan, saya berterima kasih dapat pengalaman ini, dilibatkan untuk menggalang dana untuk teman-teman musisi yang terkena pandemi beberapa saat lalu ya Mas Baron ya. Iya, Mas betul, Rido ya? ada Mas Bujana dan Opi yang lebih Steven semuanya kita semua lah kita mencoba untuk sama-sama
kemarin kita masih bisa napas, kenapa nggak kita bantu temen yang lain gitu, itu ya. Iya, Itu tapi kan sih. ini bukan pertama kalinya ya, Mas. Sebelum-sebelumnya ada format lain banyak sekali dari yang Rolling Stone yang sama saya juga yang satu gitar Ya, 1000 nada iya. itu gara-gara Mas Baron yang proyek yang harusnya cuma 9 gitaris jadi 90 gitaris. Nah, itu gara-gara sampean itu. Kok gua Ya enggak, karena semua idenya lah lebih sama. spektakuler, betul, betul. Karena kan aku kan takut nih ngajakin gitaris-gitaris untuk nyanyiin lagu itu yang kita mau bagi gitar kan ceritanya. Iya, Nah, iya. aku menghubungi Mas Baron maksudnya sebagai wakil gitu. Tapi Mas Baron bilang, "Tanggung nih, kita ajakin aja. Semua kontak list di handphone gua telepon." Jadi ada satu lagu tuh yang isinya puluhan gitaris tuh. Itu Ya. gila Ya, banget sih itu. itu CD-nya gila. masih ada, gua numpuk. Masih, gue juga Keren masih sih. ada. Itu, Lagi itu mungkin kepikiran Guinness Hah? Guinness Book gitu mungkin. Itu keren banget asli itu. Iya, iya. Dan kita menginspire orang untuk main gitar. Intinya kan cuma sederhana sebenarnya. Ya, Iya, yang nanti iya. bisa jadi nafkah gitu. Karena kita sendiri kan hidup dari gitar ya. Itu Betul, crazy, itu betul. crazy. Nah, itu sudah dilakukan berapa kali? Apakah itu juga termasuk dari itu direncanakan nggak sih kayak gitu? Apa sudah aku nanti ketika sukses aku akan menolong banyak orang atau itu Gila enggak sukses belum? terjadi? Hah? Enggak, Udahlah, kita udah enggak, gila. enggak. Kita belum. Ya sama-sama Mas Pongki, hidup kita kan cuman apa ya? eh, Hidup kita yang paling mahal itu dari yang paling mahal itu pengalaman hidup adalah teman. Itu. Iya, Itu mahal gitu. Money is something but not everything, tapi teman gitu. Dan itu bisa bisa kita bisa ya pada saat apapun juga, ya itu memang natural kita karena pemain gitar ya, nggak tahu pemain gitar memang orang bilang bersaing bersaing, tapi ya saya mencoba ngelihat teman-teman kita ini indah banget gitu. Music is love gitu. There's no music when it's not love gitu. Untuk ya itu yang di peradaban yang lebih maju lah di Amerika atau di Eropa gitu. Dan iya, kita harus mempraktikkan itu di sini gitu, bahwa music is not competition gitu. It's about sharing itu. Dan iya. gue ngerasain ini teman-teman sangat mudah deh. Mas Pongki sendiri ngasih lagunya, ya ya itu sih yang ya semuanya cuma ngalir aja kita semua ya. Iya, Kalau iya, istilahnya karmanya kita gini ketemu semua. iya. Bicara bicara masalah teman Mas ini, sorry mungkin ini cuman kita baru saja kehilangan Mas Ari ya, Ari Syaf, Ya ya itu Pongki vokalis kenal Baron juga and the ya mungkin. Soulmates. Kenal, kenal, Ya, kenal, ya. kenal tapi ketemu berapa kali saja. Tapi untuk Mas Baron apa artinya kehilangan Mas Ari itu? Waduh itu ya waktu jam jam 4 lebih di telepon, gue nggak tahu, gue pada malam itu gue nyalain telepon gue, handphone gue nggak gue matiin gitu. Dan begitu jam 4 gue di telepon, Ari mati, udah gitu gue telepon balik, istrinya bilang Ari udah nggak ada. Itu gue I'm screaming like no hell gitu, maksud gue ya Tuhan kenapa yang dicabut yang ini gitu, yang lain aja dulu, yang ini masih banyak tugasnya di sini gitu. Gue Iya, melihatnya gitu, ini orang indah banget gitu, salah satu orang yang paling indah apa jiwanya untuk gue ya, dia memang seniman beautiful banget soul. juga sih ya. Iya, beautiful soul. Iya, Helpful. dia Beliau helpful setahu saya. sangat sangat gitu, sangat care sama sama teman-teman musisinya, dan dia yang paham apa, visi gue gitu dari tahun 2000 gitu. Ri, kontrak harus kayak gini, tentang Iya, pajak, tentang kewajiban dari ini kita harus lindungin musisi nih. Dia seperti itu gitu. Dan kenapa lu menyanyi sama gue, kenapa biar lo orang juga kenal lo, tahu, dan lo bisa mengeduket teman-teman gitu. Dan itu dia lakukan gitu. Sorry kalau gue sampai sekarang. Iya. mungkin ya mungkin sebulan sebelum dia meninggal ya gue sempet ngomong, Ri sorry ya gue harus, waktu dia kan ngebantuin ya yang gerakan, gitaris ini ya, gitaris Indonesia, dia Iya, yang iya, bikin iya. semuanya gitu. Oh, dia Oh yang iya, bikin iya. semuanya, dan gue bilang Oh. ya dia ngurusin semua, ada surat-suratnya semua sampai beres gitu tugasnya, sampai akhir hayatnya bener-bener deh dia. Gue sempat bilang, Ri sorry kalau gue cerewet dan gue harus harus ngomong gini, kalau lo jadi lawyer harus tegas, harus apa gimana. Enggak, gue seneng kok. Dia terakhir gue bilang, gue memandangnya dari sisi yang lain.
Dia bilang gitu. Itu gue inget banget gitu. Sedih sedih banget sih. Dan ya apa ya untuk gue dengan nggak adanya Andi Ayuni, dengan nggak adanya Glenn, dengan tidak adanya Ari gitu, kita harus semakin kuat sih sebetulnya gitu, harus semakin bersatu gitu, karena itu Iya, adalah salah satu apa ya, mungkin blueprint yang mereka sebenarnya tinggalin gitu. iya, sebenarnya concernnya Mas Baron tuh lebih ke apa misalkan di zaman sekarang ini semua serba digital, konten TV masuk YouTube, konten YouTube masuk TV, udah kebolak-balik semuanya. Sebenarnya kalau Ya, bisa diambil garis besar, sebenarnya concernnya Mas Baron lebih ke apa sih? cuman satu, cuman Apa satu itu? aja, yaitu ngelindungin hak yang memang mempunyai haknya. Karena kalau kalau basicnya gini, sekarang ini orang-orang berlomba-lomba untuk ngurusin hilir, Hilir. hilirnya Ah, diurusin semua. Yaitu ini ada bentuk bisnis ini nih IT, ini ada bentuk ini bisa melindungi dengan IT dari partnernya. Ini ada dari minta tolong deh government tolong ini. Nah, itu semuanya yang digerakin musisi gitu. mm-mm. Musisi yang digerakin. Apakah musisi yang menikmatinya? Mungkin hanya segelintir I gitu. see. Jadi Ya, maksud gue gini, selama hulunya nanti benar, mau hilirnya berubah-ubah, yang menikmatinya benar. Nah itu, ya, nah ini yang kita nggak miliki adalah hulunya itu. Kita kan tidak ada bank data di negara kita, nggak ada bank data. Kita iya. harus punya bank data yang harus diputihkan lagi. Kalau menurut gue gitu, ya mimpi gue sih itu, mimpi gue gitu. Ada bank data dan sebetulnya Kang Arman udah bicara sama presiden sama RI1 waktu di Bogor. Kang Arman sempat nanya, Iya. Ron, gue harus ngomong apa? Gue bilang dan RI1 juga uh, ya walaupun dia oh ada ya bisa ya itu ya apa sudah disampaikan ada Mas Triawan Munafok itu sama Tamen apa Tarekraf ya waktu itu Wisnu Tama ada disampaikannya ya udah lewat Vesminya Chandra Darusman gitu di apa disarankannya gitu ya Ini hak-hak sebetulnya hak-hak simpelnya lagu ya, atau hak-hak artis betul lagu dalam dunia digital. ya ya itu kita harus punya Oh, satu bank data bank data. Mm-mm. sebelum lari ke mau portamento, mau bentuk apapun bisnis yang akan Platform. ditawarin dari luar negeri, platformnya kita harus punya satu bank data yang jelas. Oke, Ini lagunya siapa? Lagunya ya. Gesang, Gesang apa? Ininya siapa? Itu semuanya tuh bisa di apa namanya Track, bisa di watermark tracking. kayak gitu. Iya, Iya bisa di dengan ada tracking. watermark ya. Nah Betul, itu betul. aja. Maksudnya Mas, Sebenarnya cuma iya, ya saya jelaskan dikit ke audiensnya. Jadi maksudnya Mas Baron adalah semua industri musik ini kan berasal dari satu karya lagu. Nah, minimal dari satu lagu itu ke track nih. Penciptanya siapa, publishingnya siapa, di mana. Terus kalau dia punya nama alias tuh aliasnya siapa, misalkan kan kayak gitu-gitu ya. Kan ada nama Baron Gigi, Arya Baron, Baron Suprayogi. Itu semua kan satu orang dulu ya. Nah, sekarang kan ini kan harus ada satu pusat data di mana semua itu bisa dicek dengan mudah oleh user dimanapun di dunia. Itu yang mau diperjuangkan. Betul Mas, itu dari segala sisi banyak. Mas Chandra Darusman juga masih terus sampai sekarang sudah 20 tahun, 25 tahun lebih mungkin betul. Mas Chandra Darusman memperjuangkan ini ya. Itu harus Tapi ini diputihin kan lagi. Ya. diputihin lagi. Maksudnya putihin itu gimana? Maksudnya diputihin itu gimana Mas? Ya harus dilihat apakah ini memang benar eh, harus dilihat harus dilihat bahwa kan zaman-zaman dulu itu kan tidak ada kontrak banyaknya Tidak ada, ya. Iya, betul, betul, gitu. betul. Kita nggak bicara musisi sekarang yang mungkin kita anggap lebih Zaman-zaman dulu rapi nggak ada secara kontrak, zaman dulu manajerial. nggak ada publishing pun nggak ada Iya. zaman dulu kita baru ada publishing itu era tahun 2000-an. Kalau kalau boleh bertanya, master Yang sekarang albumnya aja juga banyak Gigi yang nggak rapi. yang master albumnya Gigi yang Angan album itu di mana? Di mana oleh siapa? Dipegang siapa? Master album Gigi
Yang pertama, yang Angan. Oh, Angan masternya ada di Sony Music ya. Ada di Sony Music Di Sony dan Music ya? itu kan ya itu udah 25 tahun harus ada renegosiasi lagi dan kita rencana memang mau ada apa pertemuan ya gitu. Betul, betul, betul. Setelah 25 tahun harus di-renego ya? Ya renegosiasi lagi. Ya. Semua Info itu seperti ini itu yang banyak yang tidak paham. Banyak ya, yang tidak ya, paham itu. Musisi terutama ya. musisi banyak yang tidak paham gitu. Nah, kasihan aja gitu. Kalau saya termasuk yang beruntung orang tua saya bapak saya engineer, ya kan ibu saya tadinya ahli hukum gitu jadi ibu rumah tangga. Tapi kan banyak musisi lain yang menang semuanya dari nol di Jakarta gitu. Atau dari daerah atau yang Iya. masih di daerah gitu. Mereka mereka lagunya di mana-mana gitu. Jadi banyak yang mengatasnamakan atas nama musisi tapi untuk gue sih ya apa cuman apa ya cuma kacang Bisnis. goreng aja untuk gua gitu gua real ping ngeliat apakah keturunannya menikmati nggak itu gitu Iya, ya betul, betul. banyak Memang yang sih, Mas. sakit apalagi zaman sekarang Iya. gitu itu gua ya, cita-cita gua sih seperti itu jadi Iya, iya, betul. Memang memang jadi memang apa ini musisi itu masih dianggapnya pengamen gitu Mas Pongki belum profesional. iya, kita sendiri juga sering menggunakan istilah lagi di mana? Ini lagi ngamen di Bandung nih, lagi ngamen di kita juga sering menggunakan itu ya, istilah mengamen karena memang apresiasinya mungkin pada titik tertentu masih disamakan seperti itu. Maksudnya bukan pengamen itu lebih jelek atau itu bukan. Maksudnya tata niaganya belum belum kompleks ya, masih terlalu simpel gitu. Padahal harusnya sudah cukup kompleks. Kayak lagu gitu ya. Ketika lagu di YouTube itu bagaimana? Itu kan panjang, Mas, sebenarnya. Karena kenapa saya bertanya? Karena Master Gigi itu tidak ada di Spotify, yang pertama ya. Tidak ada di Spotify, adanya di YouTube ilegal. Tanda kutip ya, ilegal tanda kutip. Di Spotify nggak ada tuh, Angan saya cari. Tadi barusan ini cari nggak ada. Nah, apakah mungkin karena salah satunya belum Ya, ketemu ya negonya? Ya kan, dengan pemegang master gitu. sebentar Mungkin lagi mungkin insya Allah gitu. semuanya bisa lebih baik lah untuk semuanya Iya, itu karena teman-teman Kela juga baru saja ya merapihkan, kan baru saja dunia merapihkan. dunia dunia karena gini Mas Pongki Ya, putus-putus ya. ya Enggak, Mas lancar kok, putus-putus nggak lancar, sih Mas? lancar. Enggak, Lancar lancar, ya? Oke. Jos. Mm. Nah jadi kalau kalau saya ngelihat gini semua ini kan kita ini kan ngikutin ngikutin industri luar negeri ya Iya, industri luar negeri gitu kita ini. Em, dan mereka udah siap dari mungkin 20 tahun yang lalu dari mulai adanya astaga.com apapun itu ya mereka iya, udah siap gitu dengan publishing di Jepang aja publishing dimulai tahun 1930 sebelum Perang Dunia eh, pertama kali ya atau kedua ya iya, iya, 1930 aja dia di mana iya, semua lagu-lagu Jepang, lagu nasional, lagu-lagu apa tradisi Jepang itu dibayarkan oleh Amerika, Eropa gitu. Dan di kita itu baru benar-benar ada era tahun 2000 baru baru efektif tahun mungkin 2005 2010 baru mulai betul, efektif betul. gitu. Kita Iya, kita ketinggalannya jauh gitu. Nah, dan kita harus akui gitu bahwa em, ya bahwa kita tergantung dari sistem yang ada di mereka itu satu gitu. Kita nggak tahu tracking untuk kayak data yang punya dari IRIC atau apa tuh yang ISRC, kode ISRC. ACRC itu kode itu teman saya dengan perusahaan Amerika mau pindah ke perusahaan Jerman di Indonesia itu susah. Itu belum tahu yang punyanya siapa sebetulnya Iya, gitu. Eh, jadi terus terang di kita sendiri memang belum siap untuk di sana gitu. Nah, tapi untuk nyelamatin ini semua yang harus kita beresin adalah
ya hak-hak di kitanya di sini harus diberesin kayak gua sama Gigi gitu. Yuk Mm-mm. daripada pada berantem, pada ngomong di belakang, daripada apa, yuk semuanya ke notaris. Di Oh gitu, notaris sebelum ke dengan Gigi ya, meeting di notaris. ya akhirnya kita bawa ke notaris semua. Oh, Semuanya that's meeting nice ya. dulu. Ada lagu yang udah 25 tahun di apa ya, ini lagu gua, ini gua, ini gua, ini gua kayak gitu. Nah, ini Heeh. yuk beresin sekarang semua. Ini lagu siapa? Ini lagu siapa? Ini ada orang di luar Gigi yang bikin bahasa Inggrisnya Yakobus, ada temen gue, oke masukin. Ada siapa juga masukin, masukin. Udah ada Mm-mm. semuanya, lagunya ada berapa berapa ya lagu ya lupa gue. Ada ratusan lagu deh, 200 atau berapa lagu ya, Mm. lebih kali. Udah gitu ya kita bawa ke notaris, diskusi sama notarisnya. Saya ketemu dulu notaris dulu. Kita harus cari notaris yang paham pentingnya ini untuk di negara ini, kenapa harus disahkan ini gitu. Nggak semua paham gitu. Dan Iya. kita dapetin alhamdulillah di Jatinegara waktu itu ketemu, yang kedua kalinya udah kasih lihat ini penting karena apa, kita nggak bisa rely sama kontrak-kontrak yang ada di label dan lain-lain atau dari CD, nggak bisa lagi gitu karena CD aja banyak yang salah. Apa ya udah kita putihin lagi semua, mumpung semuanya masih hidup, putihin dah lagu ini Thomas misalnya gitu, misalnya waktu itu Oh, misalnya janji Thomas 75%, gue 25%. Udah gitu oke, gue ingin deal gitu. gue 75%, lo 25%. Kayak gitu ya, semuanya ada tertulis di situ. Bahkan teman-teman yang ngebantu lirik kayak gitu kita undang untuk tanda tangan gitu di situ. Nantinya suatu saat itu merupakan suatu bukti bahwa memang uh, disaksikan. Jadi nanti mau istrinya, mau anaknya, itu lagu gua ini udah nggak ada kayak gitu. Semuanya ada di notariatkan itu. Itu Gitu. susah loh untuk berani berani menerima atau bahkan berani bertanya bagianku berapa, bagianmu berapa dalam sebuah band kalau nggak solid saya pikir sih. Itu tantangannya anak-anak sekarang saya rasa sih. Karena belum ketahuan solidaritasnya kan sampai ke akar-akarnya kan. Kalau baru seneng-senengnya ngeband, ya udah nggak apa-apa, kita bagi rata. Padahal belum tentu rata sebenarnya. Betul nggak, Iya, Mas Baron? betul, 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 betul. Dan perlu kebesaran hati, sorry, maksud saya adalah perlu kebesaran hati untuk mengakui bahwa kita harus sharing gitu, gitu. Betul, Nah betul. itu apa pemicunya kok sampai harus membicarakan itu? Untuk membereskan eh, publishing kita ke depannya, itu nantinya. Oh, Nantinya begitu kita sama publisher pun kita udah nggak capek-capek lagi ini siapa, kasih aja udah yang dari notaris nih semuanya ada di sini. Ini haknya ya ya, siapa presentasenya semua ada di situ gitu. Itu sih yang utama karena basic basic dari semuanya adalah legal. Ya, legal. legal itu adalah basic dari segalanya itu satu. Yang kedua ya itu yang saya bilang ya, kalau untuk musisi saya harapin sih kalau untuk nyelamatin mereka karena kita nggak pernah tahu sekarang COVID, udah gitu sekarang semua diarahkan untuk work from home, udah gitu nanti akan banyak sekali teknologi-teknologi yang bisa mengcover dan merugikan musisi juga banyak nantinya. Misalnya gitu, Hmm. nantinya saya kemarin udah ada presentasi dari satu IO yang nih, gua bisa bikin perform di online, tapi gua bisa matiin bassnya, gua bisa matiin gitarnya, gua bisa jadi aplikasi itu bisa macam-macam. Bisa gua ngechat sambil ngobrol sama teman-teman gua. Jadi seakan-akan kayak kita lagi nonton rame-rame juga gitu. Nah, Hmm. yang paling berbahaya adalah begitu lo bisa masuk area untuk bisa matiin jadiin minus one, udah gitu cuman vokalnya aja, itu bisa jadi kejahatan sama orang lain. Atau Iya itu iya, bisa akan merugikan gitu. Nah itu hal seperti itu belum tentu dipahami itu gitu. iya Kalau iya. di luar negeri belum tentu bisa itu, karena hukumnya udah jelas. Kalau di kita masih bebas-bebas aja. Ya, itulah kesulitan para musisi yang Hmm, memang menggantungkan. Halo, Mas Baran? Iya, iya, siap. Sorry, agak putus-putus. Aku
coba matiin sebentar, aku invite lagi ya, supaya nggak putus-putus Siap. ya. Sebentar Oke. ya. Oke, just hang on. Hang on in there, baby. Ya, sayang banget kalau infonya nanti harus keputus-putus, jadi aku ulang lagi, aku invite lagi. Nah, ini sekarang aku invite lagi. Iya, oke. Ya, namanya juga gratisan, jadi harus maklum. Terima kasih teman-teman sudah nonton, wah rame banget nih. Nah, wah beda. Kacamatanya udah makin bagus yang ini. Ya, terus aku pengen balik dulu Mas. Ini makin hot nih. Soalnya kalau kita ngomongin beginian, agak susah kalau kita nggak menyebut pihak-pihak tertentu dan perusahaan-perusahaan tertentu ya. Tapi aku pengen balik sebentar di mana Mas Baron itu bertumbuh sebagai musisi di Bandung. Setahu saya dari riset saya adalah Mas Baron adalah sempat tergabung juga dengan Riff, ya. Band. Nah, yang saya mau tahu nih spesifiknya ya, itu sebelum Ohara atau sesudah Ohara? Itu pas Ohara pertama. Pas Ohara pertama. Itu. Lagu Raja sudah ada belum? Belum ya? Oh belum. Itu jauh sebelum Lagu Raja. Itu tahun sama Riff itu tahun 1992 kayaknya. 1992 atau 1991 lupa gue itu. Itu awalnya gitu. Tahun 91 kayaknya dia. Tandemnya siapa? 92, gitaris satu lagi siapa? 92. Enggak ada. Dulu gitarisnya gua doang. Itu Riff itu dibikin gara-gara gue dipecat oleh Java Jive. Nah, Java Jive lagi. Kalau Java Jive waktu itu sebelum itu? Enggak, itu Java sebelum itu. Jadi almarhum Miko itu kan sahabat gua. Iya. Ya kan? Dan gitu tiba-tiba dia ya keluarlah gimana. Tapi teman-teman Java Jive juga teman-teman gua gitu. Jadi kita sempat beberapa kali manggung gitu. Lucu juga ada pengalaman manggung juga. Ini kayaknya rada fals gitu gue sama si Kang Nui. Lu yang salah lu gitu di atas panggung gitu. Lu yang salah lu kali lu. Gua udah benar. Kayaknya begitu gue lihat bukan 40 ya. Dua pokoknya ternyata gue salah 439 tempat tuningnya salah gue. Tuningnya dulu masih pakai yang bos jarum gitu ya dulu. Iya, pakai bos jarum. Iya. Itu kalau nggak dikalibrate ya rusak. Nah itu dia. Dan apa yang kocaknya ya itu apa ya mungkin ya gue kan lebih ngerok gitu ya. Ya kita apa ya gue untuk bawain lagu Red Wine, aduh kayaknya nggak gue banget gitu ya. Cuman lumayan untuk cari job waktu dulu gitu di Bandung ya. Kuliah bisa dapat duit kan. Kuliah bisa dapat duit gitu, dan gue kan band laki biasanya gitu. Ini Java Jive gitu, weh cewek semua gitu yang nonton gitu ya. Dan gitu. Itu udah Fatur. Fatur manajer dulu. Fatur belum. Fatur itu masih main perkusi. Fatur itu perkusi sama backing vokal. Gue yang bilang sama anak-anak dan sama Fatur waktu itu, lu harus nyanyi. Gue bilang, lu nyanyi. Gitu, perlu ada lagi satu nyanyi, lu tuh nyanyi aja udah. Fatur itu pemain perkusinya tuh pakai perkusi yang putih itu Roland, gitu. Tapi sambil backing vokal gitu kan, very nice person lah pokoknya sama gue. Ya gue bilang, gue kalau manggil Fatur tuh Karate Kid, gue bilang kan dia kayak Karate Kid gitu, kayak si Rapaccio gitu kan. Nice boy. Ya, cuman ya satu titik, lo nanti kalau manggung lagi ntar dikabarin gitu. Satu titik, gue masih nungguin hari Sabtu, anjing gue gak dipanggil-panggil udah jam 7 ya. Gue rasa gue dikeluarin sebenarnya. Nah, ngomong-ngomong masalah selera rock ya. Setelah dikeluarin, gue harus bikin band di klub nih kalau kayak gitu nih. Oke, Riff ya. Akhirnya malah ke Riff. Riff juga... Riff, Java Jive itu semua sekarang kalau dirunut ya, Riff, Java Jive, Gigi, semua bandnya masih ada dan masih manggung. Gila nggak? Gila itu. Masih ada. Ya,
Satu lagi yang belum berarti. Apakah juga ditawarin masuk Kahitna waktu itu? Kan tanggung nih. Oh, nah kalau Kahitna itu lucu juga. Gue tuh ngeband sama Yofi dulu. Gue ngeband sama Yofi. Ngeband sama Yofi, pemain drum Kahitna itu dulu pemain drum gue. Budi. Oke. Itu Budi, Mas Budi. Itu Mas Budi itu ngeband sama gue. Kita ikut Lex Music Contest bareng. Tapi gue punya band namanya Postcard. Latihannya di IMS, di Alpha Music School. Tapi kita ditegur karena gue main terlalu keras gitu, main gitarnya. Nah, akhirnya latihannya di rumah gue sama Yofi. Sampai satu titik gue dan Yofi kayaknya kita sama-sama nggak Yofi bikin, gue juga bikin, ini gue terusin, Yofi bikin juga gitu, bikin band juga gitu. Nah, Kahitna itu. Kahitna, jadi Yofi nggak terusin sama gue, tapi dia bikin lagi, dan kita saingan waktu itu Mas Hendris yang jadi drummernya kalau nggak salah gitu. Bukan Mas Hendris atau adiknya Mas Hendris, Deta kalau nggak salah, lupa lah. Jadi kita saingan tuh di situ. Tapi lama-lama kan gue udah selesai, Budi masuk ke sana gitu. Ya persahabatan sama teman-teman. Now I know. Jadi gini, ada sedikit rahasia nih teman-teman yang lagi nonton ya. Ini belum pernah saya buka, tapi baru sekarang. Now I know kenapa. Dulu waktu saya pacaran sama Sophie bilang, you must get to know him. Baron maksudnya. Kenalan dulu sama Baron. Bukan untuk minta izin pacaran atau apa, bukan. Tapi Sophie consider you as a person yang aku harus kenal karena how great you were atau you are right now gitu loh. Jadi enggak. Jadi Sophie itu pokoknya gini, orang kayak aku ini akan seneng kenal sama Baron gitu. Karena ya experience-nya, wawasannya, mungkin maksudnya Sophie adalah ayo maju apa. Ya dulu kan aku lugu ya dari Jogja. Lihat mixer di musik aja. Main piano tuh di rumah kakak gue kan. Ingat gak kita makan siang? Main piano. Wih, bisa main piano. Udah gitu tiba-tiba cerita Amrin ya. Amrin jadi ini sutradara itu kan sahabat gue SMA. Ya. Amrin Nugraha. Ya. Nugraha ya. Gila itu. Nah, terus jadi kalau melihat, nah sebenarnya kalau boleh cerita sedikit aja, scene musik Bandung itu bergairah apa sih kalau supaya yang di luar Bandung nih bisa yang nonton kita yang mungkin tidak tinggal di Bandung bisa tahu perbandingan scene musik Bandung dulu sama sekarang tuh kayak apa, karena it's clear that you are very involved in there gitu di Bandung itu. Bandung ya sangat kreatif sih sekarang dengan ya nggak jauh-jauh ya. Sekarang yang jadi produser hebat kayak Rudy, kayak Ari gitu. Itu juga teman-teman saya latihan ngeband sempat sama Rudy Aru yang jadi produsernya Tulus gitu ya. Mereka, Ari Aru. Itu Ari mereka jenius ya, dua-duanya ya. Apa ya? Karena ayahnya dulu yang punya sound system termasuk terbesar di kota Bandung gitu. Kita kalau latihan di sana gitu. So Bandung dulu kan memang ada Elva Cesaria. Ya, lalu ada Hari Rusli dengan DKSB-nya. Lalu di Bandung itu Bandung Utara tuh disebutnya. Lebih ke Bandung Utara. Di Bandung Selatan itu lebih yang namanya geng Beatles dan geng Rolling Stone. Nah itu yang rada premannya di situ tuh. Lu di situ. Lu di mana? Gitu. Lu di mana, Mas? Nah, ya gue lebih banyak karena gue tinggal di Hegarmana gitu ya. Gue lebih awal-awalnya gue lebih banyak di Bandung Utara gitu. Tapi dengan perkenalan gue dengan Thomas gitu ya waktu itu Thomas main dengan teman-teman yang main di klub itu. Jadi gini. Gua suka musik rock, tapi untuk bergaul dengan teman-teman musik rock saat itu kayaknya nggak nyambung, gitu gue. Itu sulit banget gitu. Jadinya gue masuk ke teman-teman yang di fusion waktu zaman saat itu fusion.
Jadi gue belajar jazz, belajar aja gitu. Belajar fusion, begitu belajar ngelihat filosofi di belakangnya, nongkrong sama Prabudi Dharma, zaman Krakatau, Kang Doni Suenda, Kang Agam, nongkrong sama mereka gitu. Lebih nyambung dengan mereka gitu. Karena kan yang dibicarain tentang ilmu juga, apa istilah bukan minum mabok kayak gitu. Lebih benar-benar Filosofinya ya. latihan, harus dengerin banyak ya kaset ya referensi itu. Iya. Dan memang gue nggak keluar malam semenjak gue kenal sama Thomas, sama waktu itu ada Willy Ende kenalin. Nah itu gue mulai tuh sama Gideon Tanker di bawah tuh ke apa ngelihat, oh ini teman-teman gue yang berjuang di kafe tuh seperti ini gitu. Memang menyeramkan. Mas Baron ini kan it's obvious kalau lihat dari Instagramnya Mas Baron itu you're a shredder guy, I must say ya. Jadi referensi musik 80 dan 90-nya tuh oke banget gitu. Tertuang dalam permainannya. Tapi kalau suruh ngisi lagu, itu melodinya tuh sebenarnya pop. Percaya nggak? Jadi bukan lebih ke rocker shredder, tapi walaupun bisa, tapi lebih ke kalau aku bilang siapa ya, Steve Lukather itu apa itu genrenya? Ya lebih ke sana. Ya mungkin karena memang juga besar di ya, gue suka musik rock, cuman nggak punya teman-teman yang bisa main rock. Gue suka Scorpions, tapi kayaknya gue nggak bisa main musik dengan yang pada mabok gitu saat itu. Nggak, gue bukan gitu yang cari gitu. Real player gitu yang gue ketemu akhirnya yang belajar itu, dan memang gue dulu di kamar belajar shred gitu, ingwi apa, tapi gue nggak bisa bawain di panggung terus terang aja, kecuali di kampus gitu. Aku bisa ngomong gitu karena aku sangat bukan mengerti ya. Aku sangat memperhatikan ketika Mas Baron itu menggunakan chorus, banyak menggunakan chorus. Nah, artinya main clean-nya juga bener-bener pop, begitu cang gitu. Itu popnya Richard Marx, bisa ke sana gitu loh sebenarnya. Ya nggak tahu ya, orang-orang pada tahu nggak sih sebenarnya kalau seleranya Mas Baron itu sebenarnya nggak cuma yang di Instagram 1 menit itu, nggak, bukan itu doang, tapi sampai ke chorusnya itu pun. Itu diterusin sama adik gue, sama Andre Dinut gitu. Jadi begitu gue ketemu sama Dinut, dia masih SMA atau SMP gue lupa. Lalu dia mainnya sangat bagus banget, dan gue pikir waktu itu session player di Indonesia yang angkatan gue tuh cuma Tohpati. Iya. Nah tapi Tohpati bagi gue ya, maksud gue he's a very great musician, master in his own gitu untuk gue ya, pasti itu ya. Siapa sih yang nggak tahu Tohpati, cuman untuk gue kategorize untuk sebagai kurang Amerika nih untuk gue saat itu gitu. Nah itu ini Dinut ini bisa ke situ. Nah dari situ sering, dan itu yang diterusinnya sama Dinut. Dan memang kita kan selalu telat gitu Mas Bongki. Orang taunya oh ada kayak gini tuh ya setelah hampir 5 tahun atau 10 tahun ada cycle-nya itu gitu. Dan bagus sih, maksudnya sekarang ya orang mulai ke situ lagi gitu. Ada Ewok gitu, dia suka dengan Michael Thompson kayak gitu. Iya, Michael Thompson. Gitu. Jadi ya bagus lah. Iya, waktu aku kenal sama istriku, Sophie, itu dia banyak ngomongin gitaris-gitaris yang contohnya dia paling sering ngomongin Michael Landau, Michael Thompson, terus Bruce Gage. Itu kok kamu tahu dari siapa gitu? Dari siapa? Akhirnya baru ketahuan. Istriku ini gaulnya sama gitaris-gitaris di Bandung. Itu racunnya Genesis album yang Peter Gabriel loh ya, bukan yang Phil Collins. Gua Phil Collins. Iya. Peter Gabriel nggak doyan, tapi istriku ini katam dari gue baru tahu, Bang. Iya, ya. Anyway, itu sayangnya kita ya nggak ada video gue main sama Sofia tahun 2000, kita belum ada sosmed ya. Iya. Coba ada videonya ya. Nah, sayang belum ada kamera ya.
Kalau sebagai gitaris nih Mas Baron, sebagai gitaris, sebenarnya arahnya Mas Baron tuh mau lebih kemana nih? Bikin band and then uh, apa having fun on stage dengan band, atau session player dari studio ke studio, atau producing, atau mana? Lebih kemana tajamnya? Sekarang maksudnya. Ya sekarang sebagai gitaris. Sekarang I'm happy with sosial media ya. Unhappy. Kalau Wah, dulu ini menarik nih. ya, Kenapa ini? gue sangat bahagia dengan adanya sosmed, dengan adanya Instagram gitu ya. Karena gini, mungkin orang bilang gitu, rekaman dong, bikin album apa, so what gitu. Begitu bikin album, sekarang itu udah bukan zaman audio, sekarang zaman visual, audio visual gitu. Ya, orang akan lebih tertarik. Kalau zaman dulu istilahnya kalahnya CD semua dengan pulsa. Orang lebih banyak beli pulsa. Sama juga dengan audionya, orang akan lebih tertarik untuk melihatnya dari visual dulu. Itu apa yang anak-anak sekarang ya, triggernya dari situ gitu. Nah, lalu yang kedua, ya it's a different generasi ya, generasi beda. Udah gitu, apalagi COVID kayak gini gitu, mau udah nggak ada COVID apa, this no, untuk gue, I'm very happy. Gue sebetulnya jiwa gue tuh, I wanna share with people gitu. Gue di Amerika, gue belajar apa aja, gue main sama Iris, gue main sama Black, gue dengerin musiknya Jay-Z, gue tergila-gila dengan Jay-Z, itu is my god lah gitu, untuk musik Prince gitu. Maksud gue, there's so many things that I love gitu, dan gue bisa dan bagi gue gini, gue ini nggak pernah mengharapkan. Gue selalu bilang, lu lebih suka, ya mungkin ini gue ya, my personal preference ya, gue lebih suka orang yang nonton 20 orang, 5 orang, tapi bisa ngerti hati gue, itu gue akan lebih bahagia dibanding gue main di depan 4.000 orang gitu, tapi mereka nggak ngerti gitu apa yang gue mainin. Ini in terms of my music, in terms of my songs, or my guitar gitu. Nah, gue dengan adanya sosial media, gue bisa reach people more than gue manggung gitu. Orang itu gitu, daripada gue dan manggung pun akan lebih banyak. Zaman sekarang ya resiko, kayak ya harus bayar produksi ini itu gitu. I'm happy with myself now gitu. Mungkin yang kelemahan gue mungkin itu ya, cuman ya I don't know, I consider myself, gue jadinya ya gue lebih nyaman sekarang begini gitu. Iya, gitu sih. Aku ngerti maksudnya Mas, aku ngerti maksudnya. Memang ada satu dunia tersendiri di 1 menit itu, ketika Mas Baron persetan dengan omongan orang, gue mau jadi diri sendiri di 1 menit itu gitu, dan nggak ada responsibility apapun gitu ya. Tapi kami pernah nih, saya dengan salah satu teman saya ya, anak-anak musik juga, saya mencoba merearrange 6 strings. Kalau ini dicopot diganti siapa, ini copot ganti siapa, susah loh, nggak bisa. Misalkan nih, Mas Topati kita istirahatkan, ganti siapa, itu susah nyarinya gitu. Mas Bujana juga, Mas Baron juga. Jadi grup 6 strings yang anggotanya berlima itu kan aneh ya. Grupnya 6 strings tapi anggota berlima. Sebetulnya kan sebetulnya memang aslinya itu 5. 6-nya itu ada Eko Funky. Itu Amerika, itu di Los asli, Angeles ya. Di Los Angeles ya, itu ya, waktu itu belum namanya 6 string sih memang, tapi kita berenam ngomongin alat mulu di situ. Gengnya itulah ya kan. Gengnya itu sampai satu saat ya gue invite-nya, ini ada anak muda nih, lu pada kenal kan, ya suruh masuk. Ya. Pengennya ada regenerasi terus. Betul. Sekarang ada Dinut, nah Dinut pun ya udah, bagi gue dia udah punya brandnya, udah punya pasarnya, dan udah jadi dia even is better than before gitu. Itu sekarang dengan adanya istrinya gitu, so ya itu gitu kita tinggal nunggu yang lain, nggak tahu siapa. my point is adalah gini, di 6 strings itu ketika saya coba copot ganti, saya kesulitan
untuk ini ini ya private opinion ya. Ini agak susah diganti. Artinya apa? Semua orang mengharapkan sesuatu dari masing-masing itu yang tidak bisa digantikan. Dari Mas Bujana kita tahu, Mas Tohpati kita tahu, Mas Baim kita tahu, Mas Eros kita tahu. Nah, Mas Baron ini kan yang paling ditunggu karya terbarunya. Itu maksud saya. Jadi kalau yang lain kan pada bikin album nih, ketahuan gitu karya-karyanya. Bahkan Eros terakhir bikin solo album gitar. Iya. Ya. Nah, tapi kita nunggu di Instagram, termasuk saya sebagai Pongki yang selalu ngomong bikin rekaman gue lupa. Iya, Pongki. Mas, you the only one yang selalu support gue, Pong. Gue makasih banyak. Ya serius gitu. Thank you. Yang bisa yang mungkin malah yang bisa ngerti paham jiwa gue, yang bingungnya gue lo sama Sofi gitu. Ya itu, dari tahun 94 gue dengerin Gigi, gue pengen festival gara-gara Angan, lu pikir gimana? Itu booster gue sebagai anak SMA saat itu, Mas. Jadi gini, banyak band, tapi band yang gue pengen nonton dan keren saat itu karena formatnya gitu. Formatnya itu entertaining lah saat itu ya. Ini belum ngomong skill, masih ngomong format aja entertaining. Tapi anyway itu kekangenan kita semua. Tapi ada juga yang nanya nih, Mas, dari sudut pandang manajemen di Gigi. Kalau boleh nanya, nggak akan fair kalau tanya enakan mana jadi pemain gitar atau manajer Gigi. Itu semua dunia yang berbeda, men. Itu pembahasannya bisa 2 tahun itu karena berbeda. Tapi yang saya mau tanyakan sebagai manajer Gigi, manajemen Gigi, apa yang membuat Gigi tuh bisa tetap sampai sekarang tuh ada? Maksud saya gini, ada satu hal signifikan nggak yang dilakukan oleh Gigi yang berubah yang signifikan sehingga Gigi bisa tetap ditunggu orang sampai hari ini? Sampai hari ini itu kan nggak semua band bisa sampai ke level itu. Nah, apa yang rahasianya Gigi di situ? Rahasianya mereka profesional dan mereka menyadari kelebihan dan kelemahan mereka. Sangat menyadari. Hari ini kita meeting, gue terharu banget gitu. Mereka menyadari bahwa kita ini bukan band yang bisa digosipin untuk seperti si A, si B. Gigi ini adalah musisi yang terlihat memang kita adalah sebagai musisi gitu. Dan itu challenge gitu, nggak mudah. Karena zaman sekarang orang akan lebih rating semuanya, kan semua larinya ke gue bilang di Indonesia ini rating tuh cuma 2, yaitu kita harus ngelihatnya dari mana? Ngelihatnya dari drama aja, kita lihat dari di TV deh, kita lihat telenovela apapun yang bisa dijual adalah bercandanya yang kadang-kadang saling ledek sama tangisan, cuma 2 itu yang laku gitu. Iya cuma sih. 2 itu. Kalau lebih mengedukasi, lebih keren ke situ, itu rating nggak tinggi gitu. Iya. It is what happened with YouTube now gitu. Karena jadi YouTube TV. Yang tadinya yang gue dengar juga dari teman-teman di Gigi, mereka ngadain ini sendiri, riset sendiri. Mereka bilang Arman ya bilang siapa yang YouTuber tuh sampai keluar dari YouTube gitu. Karena apa? Karena memang yang laku akhirnya yang sama kayak TV. Ya tolelet gitu. Iya. Itu yang tadinya yang menyebabkan mereka bisa ini, yang gue lihat mereka satu, pasti semua band manusia, yang namanya manusia pasti ada problem. Ya. Cuman satu yang harus disadari, bahwa mereka tahu bahwa kapan mereka harus berhenti, kapan mereka harus jalan, dengan ngelihat bahwa mereka tahu kelemahannya apa, kelebihannya apa. Nah, mereka sadar bahwa mereka itu mempunyai kelebihan kalau bareng. Jadi kuncinya bukan di gua sebetulnya. Gua ini cuma hanya memberikan, oke, lo mau jalan ke Bandung lewat mana aja nih, ada 4 jalan nih misalnya. Lewat sini lo bisa berhenti di mana, makan di mana, lewat sini. Hanya itu aja gua. Mereka yang mutusin semua. That's why ya gua bilang, gua ini bukan manajer. Oke lah lo bilang manajer, gua ini konsultan manajemen. Keputusan ada di lo. Itu harus dibalikin ke situ. Itu semuanya seperti itu. Karena mereka itu sangat hyperaktif mereka ya. Gue begitu gue ngeliat, aduh alhamdulillah gue udah keluar dari band ini. Gue bilang kalau gue masih di band ini, gue nggak akan sanggup kayak mereka. Emang gila, nggak pernah latihan, udah gitu tiba-tiba latihan lagu yang udah nggak dimainin 4 tahun, cuma di belakang panggung, di atas panggung main. Itu nggak ada
itu orang gila semua. Gitu, I gue see. lupa, gue nggak pernah bawain lagu orang, istilahnya gitu. Iya, iya, iya. Gue ini lebih Iya. ekspresif di musik. Kalau mereka memang real musician, mereka Hmm. bisa bawain lagu itu dan kalau sama gue mungkin bakal berantem kalau gue kok bedain dong, gue masih kayak gitu. Nah, bedain yang di sini begini kayak gitu enggak mereka ya kalau udah gini gitu tak profesional gitu. Kalau gue kan suka pengen Iya. ngaco-ngaco gitu. Sepanjang Jadi karirnya iya, sepanjang karirnya Gigi, saya cuman ingat nih ada 3 gosip besar aja. Yang pertama waktu Baron keluar dari Gigi, yang kedua waktu diduga Arman keluar dari Gigi, yang ketiga diduga Gigi bubar. Cuman itu doang gosipnya. Iya kan? Nggak ada gosip lain. Maksudnya apa kayak yang di luar musik nggak ada. Itu semua gosip musik, masih sekitaran musik kan. Ketika Baron keluar, ketika Arman diduga keluar gara-gara in excess, lalu yang ketiga ketika Gigi diduga bubar. Oh, ini Mas Baronnya muter-muter. Oke, saya akan ulang lagi. Remove dulu ya. Wah, makin seru. Tapi saya masih pengen Mas Baron ada terus. Masih ada terus. Tunggu ya teman-teman ya, kita sambung lagi. Kita sambung lagi. Yes. Nah, send request lagi. Banyak yang ngefans sama Mas Baron di sini. Nah, balik lagi. oh, Iya. sorry tadi gue lagi jual gitar. Jadi si Albert Prio lagi menuju ke sini bawain gitarnya, dia habis kerja nitip. Iya. Memang Mas Baron juga ini punya ide gila. Dia ngomong di grup gitar. Teman-teman yang pengen jual gitar untuk apapun alasannya, silakan titipin ke gua bantu jualin. Ya. Iya, Jadi kasihan marketplace ini. maksudnya kadang-kadang ada yang gengsi, kadang-kadang juga ada yang nggak punya sosial media gitu. Iya, iya. Saya sih berkeinginan untuk apa ya? Menggunakan media Instagram ini, kalau Mas Baron kan 1 menitnya itu adalah kebahagiaan menjadi diri sendiri itu, yang persetan dengan industri dan lain-lain itu. Kalau saya berniat untuk menyemangati kayak pembicaraan-pembicaraan seperti ini, itu saya yakin banyak para musisi yang baru start ataupun sedang istirahat pasti jadi semangat lagi karena kita kayak ngelupain masalah gitu kalau ngomongin gitar, ngomongin spirit musik ya. Ngomongin gitar Ya, apalagi nih ya, gitar kalau 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 dalam instrumen kita gitar. Nah, saya termasuk orang yang paling heran ketika Mas Baron ngajak untuk saya gabung di grup gitar, wong aku nih bukan gitaris ya. gitaris kok, lo gitaris kok, Bukan, gua mah di ngarang-ngarang doang. Tapi gitaris saya banget. penggemar semua Gitaris yang gitaris yang berusaha ada nggak di jadi grup. gitaris biar bisa lebih cari duit nggak jadi pemain gitar gitu ya. Enggak, saya ngefans sama Kalau semua yang ada di gitaris itu. lo punya bos itu ada berapa pedal Eh sekarang? gini, ngomongnya gini, semua yang ada di katalog kecuali yang Waza. Tuh, lo bayangin itu artinya kan lo udah gitaris, mana Enggak, ada gue seneng gitu warnanya. basis. Oke, Enggak, tadi tapi kembali kembali itu luar biasa. kembali ke yang gosip tadi. Cuman 3 gosip itu aja. Nah, yang gue pengen tahu yang mungkin bisa bisa dijawab sendiri oleh Baron, yang itu sempat mematahkan hati saya beberapa puluh tahun lalu adalah ketika Baron keluar ke Amerika meninggalkan Gigi. Saya yakin alasan yang umum disampaikan oleh Mas Baron adalah untuk sekolah ke Amerika. Tapi ada alasan lain nggak selain itu? Kenapa meninggalkan Ya, Gigi di saat Gigi sebetulnya lagi keren? yang pertama sih saya udah pernah bilang ke teman-teman dan teman-teman lupa. Dan enggak, gue udah ngomong sama lo. Kalau gue udah bilang bahwa gue ini kalau rekaman sama mereka pun gue paling cuma bisa setahun 2 tahun gitu. Oh, memang short Dari term awalnya ceritanya. memang planningnya seperti itu gitu. Dan Oh, di tengah jalan pun kan kita ada Kla, ada Dewa saat itu ya, rival kita ya, kan mereka gitu. ya. Kla dan Dewa belum ada Sheila on Seven ya. Kalau Mm-mm. Kaitna enggak lah, Kaitna kan beda, ibu-ibu cantik lah gitu kan. Nah, Iya. nah dari sisi itu gue ngerasa bahwa ya jujur aja gitu, gue udah bilang bahwa gue ini lebih ekspresif dalam bermusik.
gitu. Gua gitu. Kalau Arman dia udah dapetin dirinya untuk di musik Indonesia. Arman, Thomas dia main lagu, semua lagu dia hafal. Dia main dangdut, main reggae, main apa, Thomas itu. Iya. Ya, waktu itu Ronald sih apalagi main sampai ke Malaysia sampai mau ditembak karena nggak punya paspor di pinggir laut gitu. Iya, iya. So mereka hidup memang benar-benar. Bujana udahlah main di James, main di Telerama. Iya. Bujana is a living legend lah itu. Bujana gitu. Dan gua anak kuliahan yang memang gua seruntulan kemana-mana, mau ke Surabaya, ke Jogja, gua main ke ya, di Bandung, Jakarta. But mungkin desain yang gua dapetin beda dengan mereka gitu. Desain gua dari pertumbuhan gua itu beda gitu di situ. Sementara gua masih mencari. Sementara mereka udah dapetin, mereka udah mainin lagu apa udah gitu, mereka nih gue bikin gini, gue masih mencari. I love Alice in Chains, dude, gitu. Gitu. I mean that's that's what I love gitu, ngerti gak? Gue ya gue suka gitu dengan musik mau shredder apa. Cuman I still want to get something gitu. Itu gue pengen lihat dunia bagi gue nggak cuma cukup di Indonesia gitu. Gue istilahnya waktu itu ya masih muda kan, dan saat itu kebetulan ya nggak ya, gue cuman berpikir satu yang pasti, gue ini nggak bisa ngasih anak gue, mungkin sebagai musisi belum tentu gue bisa ngasih duit gitu untuk anak gue gitu. Nggak gampang gitu untuk jadi musik, karena kakek gue ngomong, lo mau jadi apa? Kakek gue tentara gitu, ngomong ke gue, mau jadi apa kamu? Gue bilang ya kalau kamu mau jadi musisi, kamu bakal cepet mati. Asli kakek gue ngomong kayak gitu, kamu bakal cepet mati, hidup malam, makan gak teratur. Ya kan? Itu diomongin gitu. Dia nggak ngomong tentang hak, dia nggak ngerti lah ya. Kalau gue ngelihatnya sekarang sih ya, karena musisi banyak main narkoba, yang apa-apa, karena juga ada yang harusnya nggak dapetin, yang semestinya mereka dapetin gitu, untuk gue gitu sedih. Nah, gue ngelihat bahwa anak gue harus ngelahirin di sana, mungkin gue bisa ngasih dia ngasih kesempatan gitu. Dan gue ada kesempatan ke stage, dan ya dari situ gitu gue. Ya istilahnya anak bisa sekolah tapi rada murah gitu istilahnya, karena kayak di sana kayak gitu. So banyak hal strategi. yang strategi yang gue harus istilahnya, begitu gue mau dibikin video klip Nirwana itu lirik gue gitu istilahnya, itu lagu ya sama-sama ya, cuman gue harus bisa let it go. This is not my world. Gue bilang sama teman-teman, video klip lu kerjain tanpa harus ada gue. Karena gue mau Gigi ada terus. Kalau itu tiba-tiba di video itu gue ada, dan saat itu gue ganteng bro. Saat itu ganteng, gue pernah ganteng itu mungkin. Masih kok. Zaman itu gue cuco rowo gitu. Zaman itu, lo bayangin kalau zaman itu gue tetap ada di video klip Nirwana. Udah gitu tiba-tiba gue ngilang, kan nggak kasihan anak-anak gue ngelihatnya. Gigi is to be still Gigi. Jadi strategi gue ya itu ya, kita hidup itu pilihan gitu, dan gue lebih mempercepat untuk ngilang gitu. Iya. Ini kan bicara visi pribadi dengan visi bersama, dalam hal ini band tuh berbeda ya. Kan saya dulu waktu keluar dari band saya juga gitu. Saya dulu tuh berpikir gini loh, kalau ada personil keluar dari band terus dia bilangnya visi dan misinya sudah berbeda, itu saya pikir tuh klise nih. Itu mah di karang-karang aja. Tapi beneran loh, begitu saya ngerasain sendiri, kalau visinya udah berbeda, ya itu yang memang itu sejujur-jujurnya orang menjawab, ya itu nggak bisa dibohongin juga. Lah memang visinya beda gitu ya. Susah ngomongin visi kalau kita melihat A, sementara yang lain maunya ke B gitu. Karena main musik kan nggak semata-mata popularitas dan uang kadang-kadang. Ya. Kalau mau zaman sekarang kalau mau popularitas gampang, tinggal
tinggal buka baju aja di Instagram langsung besok viral kok. Gitu. Itu lu Iya kan? bangga. Besoknya gue di Anwar lo. Wah, itu ada Vera katanya. Bener, gue ganteng, gue ganteng, pernah ganteng. Sekarang gantengnya Mbak, kalau dilihat dari lantai 20. Oh, iya. Itu kalau sekarang mau nanya gear nih. Pertanyaan terakhir deh. Mau nanya gear ya. Gitar paling aneh apa yang ada di studio sekarang? Paling aneh apa? Paling aneh. Gitar yang Maksudnya, paling aneh ada di studio itu ada dua. heeh. Yang pertama adalah Randy Rhoads yang Polkadot. Polkadot Randy Rhoads Itu ya. gue dapetin di Jepang. Mm-mm. Itu ternyata gitar itu custom dari Fernandes. Saat itu Fernandes masih custom, pabrik custom gitu ya, butik saat itu. Saat Mm-mm. Randy Rhoads meninggal, dia nggak bisa dibikin gitar itu, nggak dapat izin dari keluarganya. Oh. Di Amerika nggak boleh Mm-mm. itu, karena yang bikin ada juga namanya Carl Sandoval, dan dia bikin sampai sekarang juga kayaknya keluarganya nggak dapat duit dari Carl Sandoval gitu. Mm-mm. Nah, pinternya keluarganya Randy Rhoads, dia kerjasama di luar Amerika dengan perusahaan Jepang. Jadi Mm-mm. internasional, dari Jepang datang, semuanya diukur, semuanya bahannya apanya udah gitu dibikin. Dan gue sangat beruntung dapat gitar ini, Oh sangat-sangat gitu. beruntung gitu. Fernandes berarti Nggak, ya? ya Fernandes ya. Hmm. Fernandes tahun 82, 83 ya. Iya. Dan mungkin nggak nyampe ada 20 ya di dunia itu. Mm-mm. Itu Satu sih lagi apa? yang satu lagi ada, gue dari temen gue, dari Andi mungkin kenal Andinya Ari Andi Rusli itu, Bandung. Andi Bandung ya. Heeh, Itu kenal. ada apa, Ibanez, Dragon Naga Ibanez. Mas. Oh, tahu. Pernah ada di High End TV, ada tuh pernah Oh dibawakan. ya, ya, kan sama Mas Pongki juga. Iya. Itu masih ada ya? Masih Ya, masih disimpan ya? masih itu. Worth it itu disimpan. Ya, Iya. kalau ada yang mau beli boleh berapa ratus juta. Gigi kapan lagi main? Gigi baru ada tanggal Maret ya, jadwal baru Maret. Februari belum kontrak, tapi udah ada 2 tanggal masuk. Semuanya kesulitannya adalah kesulitan karena memang pada khawatir dengan adanya pandemik gitu. Iya. Sekarang Iya sih itu dia. apa yang gue lakukan adalah kita bikin studio Gigi, kita upgrade jadi studio broadcast itu. Iya, betul. Yang Ya yang itu. yang yang yang, yang sulit cuman adalah kesadaran semua pihak bahwa sekarang itu udah new normal. Di Jakarta ini Mm-mm. masih berpikirnya masih belum new normal gitu. Mm-mm. Mm-mm. Kadang-kadang begitu kita di satu tempat, taunya di situ nongkrong vendor, masih tidur-tiduran. Ada orang marketing ikut nongkrong yang nggak ada kerjaannya di situ. Nah, itu kan tidak meminimais resiko terhadap COVID gitu. Sedangkan kalau kita tegaskan, dibilang kita sombong. Susah Iya. juga gitu. Jadi memang, sedangkan ini kan ngomongin soal hidup dan mati Iya, gitu. benar. Banyak yang belum sadar itu gitu, Mas. Iya. Ya syukurlah Mas Baron di posisi itu yang bisa ngasih tahu orang tanpa takut harus gimana karena sudah bukan gitarisnya. Jadi berada di posisi yang bisa ngasih tahu orang. Mas Baron, thank you banget kehadirannya di Pongki Barta Crossover. Ini edisi Siap. pertama dari Rockstar Series. Jadi nanti aku akan cari Rockstar lain lagi. Dapat salam juga dari Sofi, cuman dia tanganmu kamu nggak apa-apa. Tuh. Nah, kita dengar. Tapi I Lah, love you. I Ini love kalian berdua nih you. masih kayak umur 20 tahunan kalian ini. Ah, bisa aja, Abang. Iya, kayak adik kakak sama anak malah. Thank you Mas Baron Kalau ya. gitu Nanti saya pindah ke Bali lah kalau gitulah. lah ayo atuh ditunggu kedatangannya ke Bali. Thank you Mas Baron. Siap, Aku siap. harus upload ini Thank you semua, segera. Safi, thank you. Ya, Teman-teman thank you semua, ya. sorry nggak dijawabin. Thank you, bye. Kita ngobrol nanti lain kali ya. Bye bye. Siap, thank you.
Uh, sebuah wawancara cukup intens, bahkan sampai lewat waktu. Tadinya cuma pengen 50 menit, tapi malah lebih. Sekarang di Bali jam 10 lewat 12. Ya, dengan Arya Baron, Baron Suprayogi, Baron X Gigi, ya, gitaris idola saya yang menginspirasi saya di tahun 96 ketika saya manggung pertama kali di acara festival atau di acara-acara di sekolah membawakan lagu Angan, ya. Teman-teman, sampai ketemu lagi di Pongki Barta Crossover dengan tamu-tamu yang lain. Semoga nanti tamu-tamu yang lain juga bisa memberikan manfaat dan wawasan buat Anda semua. Thank you. Sampai ketemu. Bye-bye.